Pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita tertelan oleh paus raksasa? Tenang, ini bukan Pinocchio. Tidak ada meja makan, tidak ada lilin, dan kamu tidak akan bisa bikin tenda di dalam perut paus. Yang ada kegelapan total, tekanan, panas, dan sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Selamat datang di channel ini, dan hari ini kita akan membahas fakta menyeramkan paus dan apa yang terjadi jika manusia tertelan oleh paus. Pastikan kamu menontonnya sampai akhir, karena jawabannya lebih ngeri dari yang kamu bayangkan. Paus adalah mamalia laut terbesar di planet bumi. Beberapa dari mereka, seperti blue whale, bisa mencapai panjang lebih dari 30 meter, beratnya setara dengan 30 gajah, dan jantungnya seukuran mobil kecil. Tapi walaupun ukurannya mengerikan, sebagian besar paus tidak memakan manusia. Mereka punya mulut besar, iya, tapi kerongkongannya kecil. Blue whale misalnya hanya bisa menelan benda sebesar bola basket. Artinya, manusia secara ukuran fisik sebenarnya terlalu besar untuk mereka telan. Tapi, bukan berarti tidak ada paus yang bisa menelan manusia. Ada satu paus yang terkenal dengan kemampuan itu, yaitu sperm whale. Ya, sperm whale atau paus sperma. Inilah paus yang dianggap paling mungkin menelan manusia secara utuh. Panjang mulut 4-5 meter, diameter kerongkongan sekitar 50-60 cm. Cukup untuk menelan manusia dewasa dalam kondisi kepepet. Paus ini juga muncul dalam legenda Moby Dick, kisah tentang paus yang menenggelamkan kapal. Dan meski kejadian manusia tertelan paus sangat jarang, sejarah mencatat beberapa kasus orang yang masuk ke mulut paus, bahkan terbawa cukup dalam sebelum dimuntahkan kembali. Jadi, secara teori, manusia bisa masuk ke dalam tubuh paus. Tapi apa yang terjadi kalau itu benar-benar terjadi? Nah, disinilah bagian yang mulai menyeramkan. Tahap 1. Masuk ke mulut. Bayangkan kamu berenang santai, lalu tiba-tiba semuanya gelap. Bukan karena malam, tapi karena mulut paus sedang terbuka. Kalau paus itu menelan kamu, temperatur langsung berubah drastis, yaitu hangat dan lembab. Aroma kuat, yaitu campuran ikan, garam, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada cahaya sama sekali. Tekanan air mulai terasa. Tubuhmu terdorong ke belakang. Kamu mulai kesulitan bergerak karena air bercampur lendir. Dan suara hanya ada getaran rendah seperti bas konser yang tidak pernah berhenti. Tahap 2. Turun ke kerongkongan. Paus sperma memiliki kerongkongan sempit namun kuat, mirip tabung otot raksasa. Jika kamu tersedot ke sana, kamu merasa seperti didorong ke dalam selang gelap. Tekanan meningkat, seperti berada di lift kecil yang menyempit. Suhu naik, napas semakin tipis karena suplai oksigen hampir tidak ada. Dan ya, kamu tidak bisa berteriak. Suaramu hanya terserap ke dinding otot. Setelah itu, kamu masuk ke perut pertama. Tahap 3. Perut pertama. Paus sperma tidak punya satu perut saja. Mereka punya 4 perut. Mirip sapi, tapi versi raksasa. Di perut pertama, tidak ada cahaya sama sekali. Cairan asam mulai terasa, bukan seperti air panas, tapi seperti luka yang disiram jeruk nipis. Kulit akan mulai iritasi. Suara dari luar hilang total. Kamu hanya mendengar detak jantung paus dari kejauhan. Dan bagian paling menyeramkan, perut paus dipenuhi paruh cumi-cumi raksasa, sisa makanan yang tidak tercerna. Benda-benda keras ini bisa terhempas ke sana kemari, berpotensi melukai kamu dalam kegelapan. Tahap 4. Perut kedua dan ketiga. Jika sesuatu masih utuh di perut pertama, ia akan masuk ke perut kedua. Kandungan asam lebih kuat, tekanan lebih tinggi, reaksi kimia lebih aktif. Dalam kondisi ini, apapun yang masuk biasanya mulai terurai. Bagaimana dengan manusia? Ilmuwan sepakat, kecil kemungkinan manusia bertahan lebih dari beberapa menit. Tubuhmu tidak didesain untuk lingkungan nol cahaya. Jika masih ada sisa, perut ketiga akan melanjutkan proses penghancuran.
Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan selamat? Secara ilmiah, hampir tidak mungkin selamat jika seseorang benar-benar tertelan paus. Tapi ada kasus orang tertelan mulut paus dan keluar hidup-hidup, yaitu nelayan yang tertelan mulut humpback whale lalu dimuntahkan. Penyelam yang masuk ke mulut paus saat feeding lalu dilepas. Tapi mereka tidak pernah sampai ke perut. Jika itu terjadi, peluang selamat hampir nol. Paus sperma bisa menyelam hingga 3000 meter. Tekanannya bisa menghancurkan kapal kecil. Suaranya adalah suara paling keras dari makhluk hidup di bumi. Giginya bisa mencapai 20 cm. Sekali makan, mereka bisa menelan 1 ton makanan. Tapi ada hal yang bikin kita lega. Paus sebenarnya tidak mau memakan kita. Kita bukan makanan mereka. Mereka bahkan menghindari manusia dalam banyak kasus. Jadi jika suatu hari kamu bertanya, kalau aku tertelan paus, apakah aku bisa selamat? Jawabannya tidak. Tapi tenang, paus hampir tidak mungkin menelanmu secara sengaja. Mereka raksasa, tapi raksasa yang damai. Dan itulah pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan penjelasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.